sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk siap gerak, doa mulai. Selesai. Kepada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa kita ikuti dengan lancar ya, tanpa dengan suatu apapun. Oke. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu ya, mempresentasi kehadiran kalian. Yang pertama, Alfiatus. Mana Alfiatus? Oke. Kemudian Berinda. Rian. Mana Rian? Ya. Seren. Dewi, Eli, Elva, Fadlan, Ihsan, Mispri, semua ya. Sebelum kita ke materi pada hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hikayat, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Ada yang masih ingat ada berapa nilai yang terdapat dalam hikayat? 5. Ada 5. Yang pertama ada nilai religius. Ya, kemudian ada nilai sosial. Selanjutnya budaya. Yang selanjutnya moral. Yang kemudian edukasi atau pendidikan. Itu dipahami. Barangkali besok keluar untuk soal PAS ya. Oke. Nah, materi pada hari ini atau pembelajaran pada hari ini ya, kompetensi dasar hari ini yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Jadi nanti kita itu mendengar dari tayangan dan juga membaca teks yang ada dalam buku paket yang sudah ada di hadapan kalian ya. Kemudian nanti setelah kalian membaca dan menyimak, kalian nanti bisa menceritakan kembali isi hikayat. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menceritakan kembali cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, menanggapi isi hikayat yang nanti akan ditampilkan oleh teman kalian. Paham ya sampai sini ya? Kalian dan indikator pencapaian yang akan kita capai. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali cerita rakyat yang didengar dan dibaca dengan penuh rasa percaya diri. Ketika nanti kalian tampil, kalian bisa menampilkannya dengan penuh rasa percaya diri. Tidak boleh malu ya, harus percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menanggapi isi hikayat dengan penuh tanggung jawab. Jadi setelah teman kalian nanti presentasi, ada teman yang lain yang memberikan komentar ya, itu dengan penuh tanggung jawab. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke materi. Jadi sebelum kita itu nanti menceritakan kembali, ada yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu unsur intrinsik dalam hikayat. Ada yang tahu apa itu maksud unsur intrinsik? Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Intrinsiknya seperti apa? Coba. Ya Mbak Aini? Ya, betul sekali. Unsur intrinsik itu unsur pembangun yang berada atau berasal dari dalam hikayat tersebut ya. Ada berapa unsur intrinsik? 7. Ada 7. Yang pertama ada tema. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang selanjutnya setting atau latar. Ya, selanjutnya ada alur. Yang kelima ada sudut pandang. Yang keenam bahasa. Alur, sudut pandang,
jika sudah paham langkah-langkah menceritakan kembali, sekarang kita masuk ke kerja kelompok ya. Guru sudah menentukan ada 5 kelompok. Ya, bisa kalian perhatikan ya. Di depan ada 5 kelompok. Kelompok 1 ada Brian, Eva, Latifatus. Ya, kalian perhatikan sendiri di depan. Silakan. Kalian sudah memperhatikan tadi tayangan video, kemudian silakan kalian buka RKPD-nya. Ya, dibuka RKPD sama PD ya. Yang tugas nomor 2 berarti ya. Tugas yang selanjutnya apa berarti? Kalian mencatat tokoh dan penokohan yang terdapat dalam hikayat ya. Ya, kemudian yang selanjutnya nanti tuliskan ide pokok. Ada tanggung jawabnya ya. Oke, silakan kalian diskusikan dengan teman sebelum nanti satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan debat. Berapa waktunya nih? Guru beri waktu berapa menit kira-kira? 15 menit. Ya, 15 menit ya. Oke, selesai ya 15 menit. Oke, silakan didiskusikan dengan teman sekelompok kalian. Ya. Hingga Putri Purihan, ia merasakan penderitaan pelayan yang dipaksa mematuhi perintah kakak-kakaknya. Kalian ini sungguh sangatlah keterlaluan. Kita beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1 ya. Oke, ada Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifatu Aini dari kelompok 1 ingin menceritakan kembali hikayat tentang rumah penghuni. Sebentar. Yang lain memperhatikan ya. Nanti kelompok lain memberikan komentar akan penampilan Mbak Latifatu. Oke, silakan Mbak Latifatu. Dahulu kala di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Raja ini terkenal dengan kebijaksanaannya, tetapi ia terlalu sibuk akan kepemimpinannya sehingga ia tidak sempat mendidik putri-putrinya, sehingga putri-putrinya menjadi nakal dan malas. Sang ratu telah meninggal dunia ketika ia melahirkan anak sulungnya yang bernama Ya. Oke. Demikian penampilan dari Latifatu dari kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk siapa yang mau mengomentari penampilan Mbak ini? Yap. Mbak Istri ya? Selamat Mbak Istri. Andi suami yang ratu meninggal karena melahirkan anak sendiri atau melahirkan Melahirkan, oh ya. Ya, itu antara putri dan Pak Bungsu dan sulung ya. Tidak apa-apa ya. Bagaimana Mbak ini? Iya, Ya? Oh iya. Oke. Terima kasih atas koreksinya ya Mbak. Oke, ada lagi yang mau mengomentari penampilan Mbak ini? Mbak Belinda. Ini berhubung waktunya sebentar lagi akan berganti pelajaran ya. Nah, mungkin hanya cukup 2 perwakilan kelompok. Kelompok yang lain itu nanti minggu depan ya. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ya masih sama ya, menceritakan kembali hikayat Bunga Pemutih. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang berani memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada berapa
dalam menceritakan kembali hikayat ada 4. Yang pertama, ya, membaca atau mendengar hikayat. Kemudian yang kedua, menuliskan tokoh dan penulisan dalam hikayat. Kemudian yang ketiga, menuliskan pokok-pokok cerita dalam hikayat. Yang terakhir, menuliskan hal-hal penting yang terjadi dalam hikayat. Paham ya? Sebelum pembelajaran saya tutup, silakan isi instrumen ya. Ini untuk masukkan buku untuk kedepannya ya. Pembelajaran selanjutnya silakan diisi, dicentang-centang ya Mbak.